Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Mutiarani. Saya dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi dengan jabatan Analis Aset Negara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fadli MAG selaku tutor Agenda 3 dalam materi Peran dan Kedudukan ASN serta Manajemen ASN yang telah mengizinkan saya untuk melakukan learning journal. Learning journal yang akan saya lakukan pada kali ini yaitu tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan perilaku ASN, sistem merit, manajemen ASN, serta smart ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Peran dari pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Adapun hak PNS, yang pertama yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak untuk P3K memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang. 4. Mentaati peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. Hanya dapat dikemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun kode etik dan kode perilaku tersebut berisi yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan
dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN, guna untuk mencapai akuntabilitas, bertanggung jawab, dan integritas. Selanjutnya, manajemen ASN. Pasal 55 menyebutkan bahwa manajemen ASN meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen ASN untuk P3K disebutkan dalam pasal 93 yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Selanjutnya adalah Smart ASN. Sebagai ASN yang terus berinovasi dengan dunia digital, kita kerap kali dihadirkan oleh tantangan-tantangan untuk meningkatkan kompetensi. ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara awam dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, dan membuat serta menyebarluaskan media digital. Hak digital terdiri dari hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Sekian learning journal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.